Kita lanjut bahas BTTH guys, Rapi episode 30. Oke lah, nggak usah banyak maming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura yang cukup mengerikan pun menyebar dari dalam tubuh Yueyu. Dan kali ini, mulai tiba-tiba saja berteriak dengan penuh terkejut. Seorang Dodi bintang 5. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Yueyu ini telah benar-benar sembuh dari penyakit yang telah dia derita selama ini. Namun dia juga seorang Dodi bintang 5 yang asli. Sementara Yueyu yang berada di depan sana kali ini kembali mengatakan, aku hitung dalam 10 detik untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka diriku akan melenyapkan kalian semua. Mendengar ucapan dari Yueyu membuat mulai segera berkata dengan Muller yang ada di sampingnya, kita sekarang harus mundur dulu dan tunda untuk mencari Soyen. Bagaimanapun juga tidak pantas untuk bertarung dengannya dengan kekuatan kita, karena dia merupakan orang yang berada di bintang 5 Dodi yang asli. Kekuatanku belum cukup untuk menghadapi dirinya. Mendengar ucapan dari ayahnya membuat Muller cukup tercengang. Kemudian dia menganggukkan kepalanya meskipun dengan berat hati meninggalkan tempat ini. Mulai segera melambaikan tangan dan dia berbalik untuk mengajak orang-orangnya segera meninggalkan tempat ini dalam sekejap. Sementara pandangan dari Muller sebelum pergi, dia melihat pada kediaman dari keluarga Yue sambil mengatakan, Soyen, sebaiknya kau berdoa saja supaya tidak terjatuh ke tanganku. Jika tidak, maka nasibmu akan lebih buruk daripada kematian. Setelah mengusir kelompok dari mulai, tubuh dari Yueyu pun segera berbalik dan dia kemudian melihat awan petir yang berada di langit dengan raut wajah yang cukup serius. Para tetua dari keluarga Yue ketika menyaksikan hal seperti itu, mereka juga cukup ketakutan, bahkan jantungnya terasa berdebar-debar. Selanjutnya, Yueyu telah muncul di langit yang cukup dekat dengan kelompok Yueru. Kemudian dia berteriak, para tetua semuanya patuhi perintahku, segera bentuk formasi besar untuk melindungi kompleks dari keluarga Yue kita. Pil petir yang ada di langit terasa sangat mengerikan. Jika hal seperti itu sampai menghantam kompleks ini, kemungkinan akan segera hancur lebur. Segeralah ambil tindakan. Mendengar ucapan dari Yueyu, para tetua pun segera menyebar dan mereka membentuk sebuah formasi khusus untuk melindungi seluruh kompleks dari keluarga Yue. Kali ini, pandangan mata dari Yueyu melihat ke arah luar dan kemudian dia berteriak, hei kau anggota keluarga Yue, segeralah masuk ke dalam formasi ini dan jangan ngudut di luar sana. Kau, ngapain kau berak di situ? Masuk! Berak sembarangan, kena petir, matang Tailo. Anggota dari keluarga Yue setelah mendengarkan teriakan dari Yueyu, mereka buru-buru untuk masuk ke dalam formasi dan mencari perlindungan. Para anggota dari keluarga Yue yang melihat raut wajah dari Yueyu terlihat sangat serius. Mereka pun benar-benar penasaran sebenarnya pil obat level berapa yang dibuat oleh Soyen. Pandangan mata dari Yueyu sekarang kembali melihat ke arah langit dan kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, beberapa pil obat dengan mutu yang sangat tinggi, begitu mereka lahir, akan memunculkan dan juga membawa kekuatan yang besar. Hal itu akan menyebabkan kekacauan di dunia dan akhirnya juga membawa pil petir bersama dengan mereka. Selain itu, pil petir yang telah dimunculkan oleh Soyen kali ini bahkan terasa lebih kuat dari pil petir sebelumnya yang pernah aku lihat. Salah satu tetua dari keluarga Yue tiba-tiba saja berteriak, pemimpin, lihat, Soyen sebenarnya ingin menghadapi pil petir itu sendirian. Mendengar teriakan ini, pandangan mata dari Yueyu segera melihat ke arah Soyen yang telah melayang di udara. Dia pun segera tersenyum, kemudian mengatakan, aku hanya sedikit mengetahui tentang yang disebut sebagai pil petir. Namun, aku bisa merasakan bahwa pil petir yang dimunculkan Soyen benar-benar sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan Soyen yang hanya berada di puncak dari bintang 3 Dodi, kemungkinan masih akan cukup sulit untuk menahannya sendiri. Sementara Yueru kali ini hanya bisa mengepalkan tangannya sendiri dan dia cukup khawatir dengan keadaan Soyen. Yueyu tiba-tiba saja menghilang dan dia berdiri di samping dari Yueru, kemudian mengatakan, Yueru, perhatikan baik-baik. Jika ada situasi yang tidak benar terjadi, maka dirimu dan juga diriku akan segera mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, pil petir ini sangatlah luar biasa dan tidak peduli apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Soyen terganggu, apalagi sampai terluka. Yueru hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, ayah, apakah sebenarnya kau cukup curiga dengan para tetua yang menjadi kawan dari tetua ketiga?
akan memanfaatkan masalah ini untuk langsung menyerang Soyen. Yue Yu hanya menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, di tempat dari keluarga Yue ini masih ada orang yang sebelumnya menjadi bawahan dari tetua ketiga. Jika orang-orang itu tidak terima, kemungkinan akan menyerang Soyen untuk saat ini. Sementara Soyen yang telah berdiri di udara, pandangan matanya melihat tajam ke arah awan hitam yang ada di langit, dan dia akan mencoba menghadapi pil petir kali ini. Yueru tiba-tiba saja berkata, kenapa pil petir ini berbeda dari pil petir biasanya yang telah dimurnikan oleh Soyen ketika saat itu. Para alkemis yang berada di dalam keluarga Yue, mereka juga cukup terkejut ketika melihat pil petir yang dimunculkan oleh Soyen. Mereka penasaran apakah Soyen bisa menghadapi pil petir yang sangat mengerikan tersebut. Dan sebenarnya Soyen ini benar-benar mampu menyempurnakan pil obat tingkat D. Yue Yu kemudian mengatakan, sebenarnya itu merupakan petir misterius. Selama bertahun-tahun ini aku belum pernah melihat kemunculan dari petir misterius. Pada akhirnya, sekali lagi aku bisa menyaksikan hal itu. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin milik Soyen, dirinya juga tersenyum sambil berkata, Soyen, sebenarnya yang berhasil kau munculkan merupakan petir misterius. Soyen yang cukup kebingungan, dirinya pun bertanya, Guru, sebenarnya apa yang dimaksud dengan petir misterius ini? Raja Naga Emas mulai menjelaskan, aku telah mendengar dari Tose, dan dia mengatakan, ketika ada seseorang yang berhasil memurnikan pil obat tingkat tinggi, maka dirinya akan menarik kemunculan dari pil petir 9 warna yang cukup kuat. Bahkan di atasnya ada petir setan hitam, dan kemudian di atas petir setan hitam ini ada yang disebut sebagai petir misterius. Di atasnya lagi ada petir iblis bumi, dan kemudian ada juga petir iblis surga. Pil obat tingkat D sebenarnya juga telah dibagi dari 1 hingga 9 warna. Meskipun petir misterius yang kau munculkan ini terlihat biasa-biasa saja, namun sebenarnya itu sangat berbahaya, dan aku bisa merasakan bahwa petir misterius ini memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Setiap sambarannya tidak akan bisa kau remehkan. Pil Guben Peiyuan memang layak menjadi pil tingkat D tahap puncak, dan sebenarnya mampu munculkan pil petir misterius. Soyen, kau harus berhati-hati. Bahkan petir misterius ini akan cukup sulit dihadapi oleh orang-orang yang berada di bintang 4 Dodi dengan seluruh kekuatannya. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius, dan dia juga bisa merasakan kekuatan penghancur yang cukup besar dari petir yang bergejolak di dalam awan hitam. Namun Soyen memiliki sebuah pemikiran, apakah mampu pil petir misterius ini sekali lagi meningkatkan kekuatan dari Raja Utara? Soyen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap saja Raja Utara kini telah muncul di hadapan Soyen. Detik berikutnya, Soyen pun memberikan perintah, Raja Utara, cobalah untuk taklukkan petir misterius ini. Raja Utara menganggukkan kepalanya, yang dalam sekejap saja tubuhnya langsung melesat ke arah langit. Pada akhirnya, duar, tubuh dari Raja Utara pun langsung disambut oleh kekuatan dari petir misterius yang sangat menakutkan. Kilatan-kilatan petir sekarang telah benar-benar membungkus tubuh dari Raja Utara. Sementara Soyen bisa merasakan bahwa kekuatan petir misterius ini sangatlah luar biasa, dan kemungkinan Raja Utara tidak akan mampu bertahan di dalam sambaran petir berikutnya. Soyen melambaikan tangan sambil berteriak, Raja Utara, kembali! Dalam sekejap saja, tubuh dari Raja Utara melesat ke bawah, dan dia segera masuk ke dalam cincin penyimpanan Soyen. Sementara raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat misterius ketika dia akan menghadapi kemunculan petir kedua. Soyen segera melindungi tubuhnya menggunakan api surgawi, dan pada akhirnya dia langsung melesat ke arah langit. Sementara awan hitam yang ada di langit sekarang telah bergejolak dan kemudian mengeluarkan sambaran petir dari dalamnya. Melihat hal tersebut, Soyen telah mengumpulkan energi alam di telapak tangannya yang telah dicampur menggunakan energi dari api surgawi. Kemudian Soyen berkata, biarkan aku Soyen menguji coba seberapa kuat yang dinamakan sebagai petir misterius. Pada akhirnya, pum! Tinjuan dari Soyen pun berhantaman dengan petir misterius yang telah menyambar ke arahnya. Dalam sekejap saja, fluktuasi energi yang menakutkan sekarang telah menyebar
dari tabrakan tinju Soyen dengan petir misterius. Tubuh dari Soyen sekarang telah terdorong mundur dan dia pun langsung terbatuk. Soyen sekali lagi melihat ke arah langit sambil berkata, petir ini memang layak dinamakan sebagai petir misterius. Kekuatannya benar-benar tidak bisa kuremehkan. Jika tubuhku tidak dilindungi oleh api surgawi, kemungkinan akan langsung hancur ketika berhadapan dengan petir ini. Yueru yang berada di bawah sana cukup khawatir ketika melihat Soyen langsung berhadapan dengan petir misterius, sementara Yueyu awalnya juga cukup kagum. Namun selanjutnya, dia bisa menemukan bahwa keadaan Soyen sebenarnya tidak baik-baik saja. Tubuh dari Yueyu akan bergerak dan memberikan pertolongan pada Soyen. Namun dia kali ini segera mengurungkan niatnya. Bagaimanapun juga Yueyu harus menjaga tempat ini dan waspada apabila ada serangan mendadak dari orang-orang yang tidak menyukai Soyen, apalagi dari kelompok Mulei dan juga Muller. Detik berikutnya Soyen kembali melakukan pergerakan ke arah langit dan dia akan menghadapi serangan dari petir misterius selanjutnya. Pada akhirnya, ledakan yang besar pun kembali terjadi. Gelombang energi yang luar biasa telah sekali lagi menyebar. Raut wajah dari banyak orang yang menyaksikan hal ini terlihat cukup ketakutan. Mereka baru pertama kali melihat seorang alkemis bertarung dengan petir yang sangat menakutkan. Para tetua dari keluarga Yue ketika menyaksikan hal ini, mereka juga berkata, Soyen ini benar-benar berani melawan petir misterius. Dan sebenarnya petir itu memiliki kekuatan yang sama dengan seseorang yang berada di puncak dari bintang 4 Dodi. Salah satu tetua kemudian menimpali, kekuatan Soyen telah berada di puncak dari bintang 3 Dodi dan dia juga memiliki sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, kemungkinan Soyen tidak akan pernah mampu bertahan menghadapi petir seperti ini. Namun, ada begitu banyak petir misterius yang akan muncul. Kemungkinan Soyen tidak akan mampu bertahan. Para tetua dari keluarga Yue yang merupakan komplotan dari tetua ketiga ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tersenyum dengan bengis. Mereka berharap Soyen benar-benar mati di dalam sambaran melawan petir misterius ini. Sementara di asosiasi alkemis, Presiden Baisu hanya tertawa dengan keras sambil mengatakan, bocah Soyen benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka bahwa dia bisa melawan petir misterius hanya dengan kekuatannya saat ini. Di tempat lain, Muller yang juga menyaksikan seseorang yang telah berbenturan dengan petir misterius, dirinya sekarang bergumam, kenapa orang itu terlihat seperti Soyen? Tidak mungkin. Bagaimana caranya Soyen bisa membuat pil obat tingkat D? Ayah dari Muller yang bernama Mulei ketika mendengar gumaman dari Muller segera bertanya, Muller, sebenarnya apa yang kau lihat? Dan Muller hanya menggelengkan kepalanya sambil jawabnya, tidak apa-apa ayah, ayo kita harus segera pergi kembali ke tempat dari Soyen. Dirinya masih cukup sengit menghadapi sambaran-sambaran petir misterius. Sekitar 10 detik berikutnya, awan petir yang ada di langit mulai menunjukkan sebuah keretakan dan seolah-olah awan petir hitam itu akan menghilang. Namun, sebelum hal ini terjadi, tiba-tiba saja awan hitam telah mengumpulkan kekuatan petir yang luar biasa. Hal itu, segera meluncur ke arah Soyen dan menghadapi petir yang sangat menakutkan. Soyen pun mengambil pedang besar yang ada di punggungnya. Dalam sekejap, langsung dialiri menggunakan 23 api surgawi. Kemudian Soyen mengayunkannya sambil berteriak, pedang pemecah gelombang api. Kekuatan api yang luar biasa langsung dikeluarkan dari dalam pedang tersebut. Kemudian, berhantaran dengan petir yang besar. Dalam sekejap saja, petir besar itu pun langsung dihancurkan. Melihat hal tersebut, Soyen menarik nafas dalam-dalam dan dia sekarang telah mengepalkan tinjunya yang terasa mati rasa. Selanjutnya, pandangan mata Soyen kembali melihat pada awan hitam yang ada di langit dan dia berteriak, petir misterius sialan, datanglah sekali lagi dan aku akan menghancurkan dirimu. Teriakan dari Soyen ini seolah-olah telah benar-benar memprovokasi awan hitam yang ada di langit. Selanjutnya, awan hitam itu pun bergulung-gulung dan kembali mengumpulkan kekuatan petir yang luar biasa. Kemudian, petir itu pun diluncurkan ke arah Soyen. Menghadapi hal seperti ini, Soyen segera mengumpulkan kekuatan di dalam telapak tangannya sambil berteriak, telapak tangan musim semi kuning, hancurkan petir itu. Serangan dari telapak tangan raksasa milik Soyen yang telah digabungkan menggunakan 23 api surgawi sekarang telah melesat tinggi menuju petir yang ada di langit dan pada akhirnya
ledakan yang benar-benar besar sekali lagi terjadi. Sementara Soyen hanya mengatakan, seperti yang aku harapkan dari kekuatan langit dan bumi. Petir itu memang tidak ingin menyerah, namun aku ingin melihat berapa kali lagi awan hitam di langit bisa memunculkan petir misterius. Soyen telah menemukan bahwa sebenarnya petir misterius yang awalnya menakutkan secara perlahan telah melemah ketika menghadapi serangan Soyen. Dan kali ini Soyen telah memiliki sebuah rencana lain. Detik berikutnya Soyen kembali melesat ke arah udara dan dia akan menghadapi serangan petir yang selanjutnya. Pada akhirnya dentuman-dentuman yang cukup keras kini telah kembali antara tabrakan kekuatan Soyen dan juga petir misterius. Setelah puluhan kali petir misterius itu berhadapan dengan Soyen, kali ini raut wajah dari Soyen telah berangsur-angsur menjadi cukup pucat, namun dia tidak terlihat ingin menyerah. Soyen kemudian bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin aku melakukan perlawanan kali ini. Sebenarnya petir misterius ini masih terlalu kuat setelah berkali-kali aku lemahkan. Detik berikutnya, boom! Awan hitam yang ada di langit telah sekali lagi memutahkan petir dari dalamnya. Hal itu pun dengan cepat melesat ke arah Soyen, dan ketika melihat hal seperti ini, pandangan mata Soyen telah berubah menjadi sangat misterius. Sementara Yueyu dan juga Yueru, mereka cukup khawatir dengan keadaan Soyen, karena sebenarnya mereka telah bisa merasakan dan juga melihat bahwa sebenarnya Soyen telah kelelahan. Yueyu buru-buru bergerak ke arah Soyen untuk memberikan bantuan, namun Soyen dengan cepat mengangkat tangannya sambil mengatakan, "Senior, tolong jangan ikut campur. Petir ini masih berguna bagiku." Soyen melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan Raja Utara dari dalam cincin penyimpanan, kemudian berkata, "Raja Utara, sekarang!" Dengan cepat, tubuh dari Raja Utara pun melesat ke arah langit dan akhirnya, boom! Serangan petir itu benar-benar menghantam tubuh dari Raja Utara. Namun, tubuh dari Raja Utara tidak hancur. Dan selanjutnya, kekuatan petir itu meresap masuk ke dalam tubuh dari Raja Utara. Sebuah keheningan telah terjadi di dalam tempat ini. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang berada di bawah sana cukup heran dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa sekali lagi Soyen akan mengeluarkan boneka miliknya. Tubuh dari Raja Utara yang telah menyerap kekuatan dari petir misterius secara perlahan menunjukkan tanda-tanda perubahan untuk berubah menjadi boneka yang berwarna emas. Dan kemudian, duar! Ledakan yang cukup luar biasa pun terjadi pada boneka Raja Utara. Seluruh kulit dari boneka Raja Utara ini pun mengelupas, di mana kulit yang tadinya hitam kali ini telah berubah menjadi emas. Rambut dari Raja Utara bahkan semuanya telah berdiri akibat kelebihan kekuatan petir. Sementara Soyen, raut wajahnya saat ini terlihat cukup gembira ketika melihat perubahan dari boneka Raja Utara yang menjadi warna emas ini. Soyen bisa merasakan kekuatan yang cukup agung dari boneka Raja Utara, dan tubuhnya sebenarnya telah menjadi lebih besar. Hal ini membuat Soyen mengatakan, "Tidak kusangka bahwa efek dari petir misterius benar-benar luar biasa." Soyen bisa merasakan bahwa sebenarnya boneka Raja Utara saat ini sebanding dengan puncak dari bintang 4 Dodi. Jika dia diberikan waktu dan juga kekuatan yang cukup, kemungkinan Raja Utara akan sekali lagi melakukan evolusi dan juga sebanding dengan seseorang yang berada di bintang 5 Dodi. Salah satu tetua dari keluarga Yue hanya bisa berkata, "Junior Soyen ini benar-benar tidak terduga, dan aku tidak menyangka bahwa dia memiliki boneka yang luar biasa." Yueyu hanya tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kita saat ini sudah tidak perlu khawatir terhadap Soyen, karena pada akhirnya situasi kritis yang dihadapi Soyen sebenarnya telah berakhir. Yueru hanya bisa menarik nafas dengan lega ketika melihat hal ini. Selanjutnya, Soyen pun mengatakan pada akhirnya masalah dari pil petir misterius telah teratasi. Pandangan mata dari Soyen melihat tubuh dari Raja Utara yang sekarang benar-benar menjadi warna emas, namun sebagian tubuhnya juga masih ada yang berwarna hitam karena evolusi yang terjadi pada Raja Utara sebenarnya belum sempurna. Di tempat lain, mulai ketika menyaksikan apa yang terjadi di tempat dari keluarga Yue, tiba-tiba saja berkata, "Sebenarnya itu merupakan Soyen, jangkrik kecil. Pada akhirnya aku telah menemukan dirimu." Setelah melepaskan serangan terakhirnya, awan hitam yang ada di langit
kali ini telah mulai menyebar. Sinar matahari pun kembali menyinari rumah dari keluarga Yue ini. Banyak orang bisa menyaksikan tubuh dari Soyen yang telah melayang di udara dengan cara yang cukup gagah, dan di sampingnya ada tubuh dari Raja Utara yang telah berdiri dengan kokoh. Semua orang benar-benar tidak menduga bahwa Soyen akan mampu menyelesaikan urusan dengan petir misterius yang dianggap sebagai petir yang sangat berbahaya bagi para alkemis. Bahkan cukup banyak orang yang menyebut petir misterius ini sebagai petir pembunuh alkemis. Detik berikutnya, Raja Utara mengaum dengan keras ke arah langit karena dia merasa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat dengan pesat setelah terkena sambaran petir misterius. Dan Soyen hanya tertawa ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Raja Utara. Detik berikutnya, Soyen pun berkata, sepertinya masih ada celah antara boneka iblis emas yang berada di puncaknya dengan boneka Raja Utara kali ini. Namun aku sudah cukup puas. Kekuatan dari Raja Utara sudah sebanding dengan seseorang yang berada di bintang 4 Dodi tahap akhir. Soyen segera melambaikan tangannya dan sekali lagi masukkan boneka Raja Utara ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun juga, Raja Utara akan menjadi kartu traf lain ketika Soyen menemui sebuah bahaya yang besar. Pandangan mata Soyen kemudian melihat pada kuali alkemis yang ada di bawah sana. Tiba-tiba saja, dar! Tutup dari kuali alkemis itu terbuka. Pil obat yang berwarna merah ungu segera melesat keluar dari dalamnya, dan kali ini telah berubah menjadi naga merah yang benar-benar mengerikan. Hal itu pergi dengan cepat meninggalkan tempat ini, sementara Soyen yang melihatnya hanya tersenyum sambil berkata, sebenarnya kau ingin kabur kemana? Soyen mengeluarkan kekuatan jiwa dan dia berusaha menangkap naga merah tersebut. Hal ini membuat naga merah segera mengaum dengan keras. Detik berikutnya, Soyen melemparkan sebuah tinjuan dan kemudian BOOM! Tinjuan dari Soyen itu benar-benar menabrak tubuh dari naga merah raksasa yang membuatnya langsung terlempar. Soyen yang tidak ingin diam saja kembali melakukan pergerakan untuk mengejar naga merah yang sudah terlempar itu. Ketika tubuh dari Soyen telah mendekat dengan naga merah, tiba-tiba saja sebuah cahaya terang muncul dari dalam tubuh naga merah, dan kemudian naga merah pun sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia yang mirip dengan tubuh Soyen. Melihat hal ini, Soyen hanya tertawa sambil mengatakan, benar-benar layak menjadi pil obat tingkat D. Sebenarnya kau telah berubah bentuk dan menyerupai diriku. Soyen sekali lagi memberikan tinjuan pada pil obat yang telah merubah bentuknya menjadi tubuh dari Soyen. Hal ini membuat pil obat itu sekali lagi telah terlempar. Kemudian Soyen mengeluarkan kekuatan jiwa supaya pil obat ini tidak melarikan diri. Namun detik berikutnya, dari dalam tubuh pil obat yang berbentuk Soyen kembali mengeluarkan sinar cahaya yang cukup terang. Dan akhirnya hal itu kembali berubah bentuk menjadi seorang wanita berpakaian hijau yang cukup cantik. Karena saat ini pil obat tersebut telah berubah menjadi sosok dari Sun-Er. Soyen cukup terkejut ketika menyaksikan pemandangan seperti ini, yang kemudian sosok dari Sun-Er pun mengatakan, biarkan aku pergi. Soyen kemudian bergumam, Sun-Er. Yueru yang berada di bawah sana juga cukup terkejut ketika menyaksikan apa yang terjadi di langit. Dia tidak menyangka pil obat tingkat D akan benar-benar berubah bentuk menjadi bentuk manusia dan bahkan menjadi bentuk dari seorang gadis yang cukup cantik. Yueru kemudian mulai menebak bahwa sebenarnya sosok dari wanita yang ada di hadapan Soyen ini pastilah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Soyen. Rasa cemburu sekarang telah timbul di dalam hati Yueru. Perubahan yang terjadi secara dadakan di langit itu juga telah menarik banyak perhatian dari orang-orang yang ada di bawah sana. Mereka juga tidak pernah bisa mengira bahwa sebenarnya pil obat tingkat D akan mampu memiliki kecerdasan seperti ini. Hal itu membuat banyak orang menjadi cukup kagum. Soyen menyentuh tubuh dari pil obat yang telah berubah menjadi Sun-Er, dan kemudian dia berkata dalam hati, Sun-Er, tunggu diriku. Aku akan segera meningkatkan kekuatanku dan sesegera mungkin akan pergi untuk menemukan dirimu. Raut wajah Sun-Er yang berada di hadapan dari Soyen terlihat cukup ketakutan karena dia merasa bahwa Soyen akan mengembalikan bentuknya menjadi pil obat. Dan benar saja, Soyen telah mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menghancurkan sosok Sun-Er yang ada di hadapannya. Hal itu segera berubah kembali menjadi pil obat yang berwarna merah ungu
dan Soyen memasukkan pil obat ini ke dalam botol giok dan dia menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Pada akhirnya, masalah tentang pil obat tingkat D benar-benar telah diselesaikan. Tidak lama kemudian, orang-orang yang dipimpin oleh Mulai dan juga Muller kini telah berdiri di langit luar dari keluarga Yue. Kemudian Mulai pun berteriak, "Soyen, pada akhirnya aku telah benar-benar menemukan dirimu. Balas dendam ini akan diselesaikan." Tubuh dari Soyen segera berbalik dan dia melihat pada siapa yang telah berbicara di tempat ini. Pada akhirnya, Soyen bisa menemukan bahwa itu adalah pria parubaya dengan kepala botak. Dan yang membuat Soyen cukup kaget, ternyata di samping dari pria parubaya berkepala botak adalah Muller. Soyen kemudian tersenyum sambil mengatakan, "Sebenarnya orang ini benar-benar mengejar diriku sampai ke tempat ini." Yueru yang berada di samping dari ayahnya cukup terkejut ketika melihat banyak kelompok telah berdiri di langit dari tempat keluarga Yue mereka. Hal ini membuat Yueru segera berteriak, "Bukankah itu sebenarnya adalah Muller dan juga ayahnya? Dia benar-benar berani menyelinap masuk ke dalam keluarga Yue milik kita." Detik berikutnya, tubuh dari Yueyu dan juga Yueru segera melesat ke arah langit dan mereka sekarang telah berdiri di samping dari Soyen. Melihat hal seperti ini, raut wajah dari Muller dan juga Mulai dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Soyen akan benar-benar dilindungi oleh pimpinan dari keluarga Yue. Selanjutnya, Mulai pun berkata kepada Yueyu, "Serahkan Soyen karena kita memiliki urusan dengan bocah ini." Yueyu segera melirik pada Soyen dan juga Yueru sambil berkata, "Apakah sebenarnya kalian sudah saling mengenal?" Soyen hanya menjawabnya, "Sebenarnya aku hanya bertemu dengan dia satu kali dan kemudian melakukan pertarungan." Soyen benar-benar tidak menyangka bahwa sikap baiknya saat itu yang membiarkan Muller bisa pergi tanpa harus kehilangan nyawanya, malah hari ini membawa masalah kembali terhadap Soyen. Mulai memandangi Soyen sambil berkata dengan penuh kemarahan, kau bocah Soyen, kau adalah orang yang telah menyakiti putraku dan kemudian kau juga telah mengambil buah hijau bulan sabit dari tangannya. Sekarang ikutlah denganku dan juga serahkan buah hijau bulan sabit itu. Kemungkinan aku masih akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, maka hari ini kau mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Kekuatan dari Mulai hanya berada di puncak dari bintang 4 Dodi dan dia sebenarnya cukup rendah jika dibandingkan dengan Yueyu. Detik berikutnya, Yueru berteriak, "Omong kosong apa yang kau katakan? Jangan kau berani memfitnah seperti ini." Yueyu kemudian mengatakan, "Mulai, kau merupakan orang yang cukup bermartabat dan juga terkenal di benua Swanling ini. Namun buah hijau bulan sabit merupakan sesuatu yang telah didapatkan oleh putriku dengan bantuan dari Soyen. Dan putramu yang bernama Muller itu diam-diam telah merencanakan sesuatu dan bahkan akan melukai putriku. Jika tidak ada Soyen, kemungkinan putriku sudah mati di tangan anakmu. Kita bisa melupakan masalah hari ini dan kau akan aku perbolehkan pergi dengan cukup tenang tanpa kita harus memperpanjang masalah ini lagi." Ucapan dari Yueyu itu membuat Mulai segera terdiam dan kemudian dirinya pun mendengus dengan penuh ketidakpuasan. Namun karena Mulai sudah menemukan Soyen, dia tidak ingin menyerah untuk menangkap bocah ini. Tiba-tiba saja Mulai melambaikan tangannya dan banyak pasukan sekarang telah muncul. Melihat hal tersebut membuat Yueyu hanya mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja dia teringat bahwa sebelumnya Soyen telah melukai Wu Huan dengan parah. Namun hingga detik ini, orang-orang dari keluarga Wu Cheng tidak mengirimkan orang kuat untuk membalas dendam terhadap perbuatan Soyen. Hal ini benar-benar tidak sesuai dengan karakter mereka. Yueyu kemudian mulai menebak bahwa sebenarnya kemunculan dari Mulai ke tempat ini dengan cukup berani. Dia telah mendapatkan bantuan dari keluarga Wu Cheng. Yueyu kemudian bergumam, "Jadi begitu, orang-orang licik dari keluarga Wu Cheng ingin memanfaatkan keluarga Mulai untuk bisa menangkap Soyen." Selanjutnya, pandangan mata dari Yueyu melihat ke arah Mulai sambil mengatakan, "Mulai, sebagai seorang ayah, kau bisa dianggap orang yang gagal. Anakmu adalah orang yang tidak tahu aturan dan biarkan saja aku yang memberikan hukuman." Setelah mengatakan hal seperti ini, dalam sekejap saja tubuh dari Yueyu segera menghilang dan detik berikutnya dia sudah mencekik leher dari Muller. Pergerakan dari Yueyu yang benar-benar cepat
membuat Mulai cukup kaget. Dia segera berbalik dan dengan penuh kemarahan berteriak, "Jangkrik, orang tua Yueyu, jangan kau berani bertindak sombong di hadapan diriku hanya karena aku memiliki kekuatan di bintang 4 Dodi." Menghadapi perkataan dari Mulai, membuat Yueyu hanya menjawabnya, "Aku tidak membutuhkan kata-kata darimu. Bagaimanapun juga, kau dan juga kelompokmu telah memaksa masuk pada tanah pribadi dari keluarga Yue milikku. Bahkan kau telah memfitnah putriku, mengambil buah hijau bulan sabit, dan Muller, putramu ini telah berani menyerang putriku. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan sesuai dengan aturan dari keluarga Yue ini?" Raut wajah dari Mulai dalam sekejap saja dipenuhi dengan ketakutan karena dia tahu bahwa aturan dari keluarga Yue cukuplah ketat. Siapa yang berani menyinggung mereka maka harus dilenyapkan. Mulai tiba-tiba saja berkata, "Tuan Yueyu, tolong jangan marah dulu. Ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman." Mendengar ucapan dari Mulai, pandangan mata dari Yueyu melihat ke arah Soyen dan kemudian dalam sekejap saja dia melemparkan tubuh dari Muller ke arah Soyen sambil berkata, "Soyen, mari serahkan urusan ini padamu." Dan Soyen melihat sebuah raut wajah ketakutan dari seorang Muller. Kemudian dia mengatakan, "Muller, sudah cukup baik bagiku telah menyelamatkan hidupmu saat itu dan tidak melenyapkan dirimu. Namun aku tidak berharap bahwa kau telah memanfaatkan kebaikanku untuk membalas dendam dan bahkan berani mencariku ke dalam tempat ini. Jika begitu, maka kau jangan menyalahkanku apabila hari ini kau kehilangan nyawamu." Soyen segera mengeluarkan api putih dari dalam tangannya dan dia hendak memberikan serangan terhadap Muller. Hal ini membuat Muller benar-benar ketakutan. Ya, kemudian dia berteriak, "Ayah, tolong selamatkan aku." Tepat ketika tangan dari Soyen akan menghantam kepala dari Muller, tiba-tiba saja Mulai melambaikan tangannya dan kali ini selembar kertas berwarna putih yang telah dibungkus oleh doki yang berwarna merah segera melesat ke arah langit, dan di dalam kertas itu sendiri ada simbol dari keluarga Wucheng. Mulai kemudian berteriak, "Tetua Yueyu, apakah kau melihat kertas ini?" Yueyu mengeritkan keningnya sambil mengatakan, "Itu sebenarnya merupakan kertas perintah dari keluarga Wucheng." Mulai secara perlahan mengatakan, "Dan diriku saat ini telah mendapatkan perintah dari keluarga Wucheng untuk menangkap Soyen dan membawanya pada mereka." Yueyu kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Sial, sebenarnya orang-orang dari keluarga Wucheng memang selicik ini. Mereka telah mengeluarkan kertas perintah kota bela diri." Soyen yang tidak jadi memberikan serangan terhadap Muller, dirinya sekarang berkata, "Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perintah kota bela diri?" Yueru yang berada di samping dari Soyen, tatapan matanya juga penuh dengan keterkejutan dan dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Wucheng akan bertindak dengan cara yang tidak masuk akal. Hal ini membuat Yueru mengatakan, "Kertas perintah Wucheng, singkatnya, merupakan kertas dari daftar pencarian orang. Begitu kertas ini tersebar, maka semua orang yang melihatnya akan segera memburu seseorang yang berada di dalam kertas tersebut. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya orang-orang dari Wucheng telah menetapkanmu sebagai daftar pencarian orang dari keluarga mereka." Soyen cukup tercengang ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yueru. Hal ini membuat Soyen menyadari bahwa mulai detik ini dirinya pasti akan diburu oleh banyak orang dan kemudian diserahkan pada keluarga Wucheng. Muller yang merasa sudah aman, dirinya buru-buru berbalik dan kembali menuju ke tempat dari ayahnya. Presiden Baisu yang berada di asosiasi alkemis telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyaksikan apa yang telah terjadi di dalam keluarga Yue, dan kali ini dia telah menemukan banyak orang dari kelompok Mulai telah berdiri di hadapan dari Soyen dan juga orang-orang dari keluarga Yue. Presiden Baisu kemudian mengatakan sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Soyen. Bai Ruo yang ada di samping dari Presiden Baisu hanya bisa mengatakan, "Kakak, sebenarnya ada apa?" Baisu hanya menjawabnya dengan santai, "Bukan apa-apa. Aku kemungkinan harus pergi untuk membantu Soyen. Bagaimanapun juga, bocah itu juga merupakan bagian dari asosiasi alkemis milik kita. Dan Soyen adalah alkemis muda yang sangat berbakat. Dia adalah orang yang sangat luar biasa dan dianggap penting bagi asosiasi alkemis ini." Aku juga menyadari bahwa sepertinya latar belakang dari Soyen tidak biasa. Pandangan mata dari Mulai saat ini melihat ke arah Soyen dengan penuh kemarahan, dan tiba-tiba saja ada sebuah fluktuasi menyebar dengan cara yang cukup aneh. Apabila Soyen melakukan pergerakan,
maka Mulai juga akan segera bergerak untuk menangkap Soyen. Ketegangan di tempat ini berlangsung beberapa saat sebelum pada akhirnya Soyen berbicara pada Mulai. Tuan Mulai, anakmu yang bernama Muller ini telah bertaruh denganku ketika berada di reruntuhan. Meskipun aku telah mengalahkannya, namun aku memberikannya kesempatan untuk hidup. Jika pada saat itu aku tidak memiliki sebuah kebaikan, mungkin putramu ini sudah mati. Namun jika saat ini kau sebagai pimpinan dari keluarga Mulai masih ingin memperpanjang masalah ini, maka aku Soyen akan menghadapi kalian. Mendengar ucapan dari Soyen membuat Mulai tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, kemampuan putraku Muller mungkin memang tidak sebanding dengan dirimu. Tapi Soyen, apakah kau pikir bisa melarikan diri dariku hari ini? Soyen dengan cukup santai menjawabnya, Tuan Mulai, sebenarnya apa yang kau lakukan sama sekali tidak berhubungan dengan Muller. Kau jelas merupakan orang yang sangat licik dan mungkin kau telah merencanakan sesuatu. Mulai kemudian menjawabnya, aku tidak tahu apakah Tuan Soyen telah mendengarnya atau tidak. Beberapa hari yang lalu, putra dari keluarga Wu Cheng telah bertarung dengan seseorang di dalam pegunungan, dan kabarnya Wu Huan telah meninggal akibat ledakan yang besar, dan berita itu telah menyebar luas. Soyen dengan cukup tenang menjawabnya, aku sebenarnya tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Tuan Mulai. Soyen menyadari jika saat itu Wu Huan belum mati dan dia bahkan ditolong oleh orang berjubah hitam, namun kenapa beritanya yang menyebar Wu Huan telah mati? Mulai hanya tersenyum sambil melihat pada Soyen, yang kemudian dia mengatakan, tim penegak hukum dari kota Wu Cheng sebenarnya telah pergi ke bagian terdalam tempat dari pertarungan tersebut, dan mereka tidak menemukan keberadaan dari Wu Huan. Kemudian menyangka bahwa Wu Huan telah mati di dalam pertarungan ini, bahkan jasadnya juga telah dihancurkan. Mereka benar-benar tidak tahu sebenarnya siapa orang misterius yang memiliki kekuatan besar dan benar-benar mampu melawan seorang Wu Huan. Namun di hadapanku, kau tidak akan pernah bisa lolos, karena aku sebenarnya juga telah datang ke tempat itu, dan kemudian aku telah menemukan sisa-sisa dari energi api yang cukup mirip dengan milikmu. Sekarang mengakulah bahwa orang misterius yang bertaruh dengan Wu Huan adalah dirimu. Mendengar hal ini, raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mengaku dan kemudian dibawa oleh Mulai pada keluarga Wu Huan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.